Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi tips untuk membangun atau memulai bisnis digital. Nah, mari kita langsung simak videonya bersama-sama. Menjadi digital entrepreneur bukanlah mimpi, tapi sebuah langkah nyata menuju masa depan yang cerah. Disadari atau tidak, teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap perubahan gaya hidup, budaya, kerja, hingga interaksi di antara masyarakat. Hal penting lain yang ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ini adalah sektor industri dan bisnis. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, bisnis digital menjadi sektor berkembang cukup pesat dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Keberadaannya turut menciptakan kebiasaan baru dalam interaksi ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, bisnis yang dikembangkan dengan prinsip digital merupakan transformasi dari berbagai jenis bisnis yang sudah lebih dulu eksis. Bisnis ini dikembangkan melalui pendekatan manajemen informasi yang dilibatkan pada aktivis riset pasar hingga pemasaran barang dan jasa. Sebelum lanjut, kita perlu mengetahui dulu nih pengertian, konsep, dan prinsipnya. Istilah bisnis digital mulai menarik perhatian publik ketika seorang blogger bernama Nigel Van Wyk menulis artikel sejak 2013, The Year of Digital Business. Artikel yang diterbitkan secara daring pada 10 tahun silam memuat pemahaman dan sudut pandang Van Wyk mengenai evolusi dunia usaha yang sudah lama diminatinya. Ia menyatakan bahwa bisnis yang dijalankan dengan keterlibatan teknologi digital adalah paradigma baru yang tak boleh diabaikan begitu saja. Apa manfaat membangun bisnis digital? Perkembangan bisnis digital yang saat ini dirasa kian pesat bukanlah tanpa alasan. Bisnis tradisional yang bertransformasi menjadi usaha digital telah terbukti memberikan segudang manfaat bagi berbagai pihak, termasuk karyawan dan konsumen yang terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut. Namun, tak kalah penting adalah keuntungan bagi pendiri dan pengembangnya. 1. Menghadirkan pengalaman konsumen yang lebih baik. Kemajuan teknologi berdampak positif pada cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumennya. 2. Meningkatkan keterampilan pegawai atau karyawan. Perusahaan juga menjadi pihak yang diuntungkan jika bisnis kita memanfaatkan teknologi digital. Ketiga, memudahkan pengumpulan dan analisis data. Kemudahan sudah menjadi hal yang identik dengan penggunaan teknologi digital. Ini tidak hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga bagi pihak perusahaan. Keempat, membuka peluang digitalisasi produk dan layanan begitu mendapatkan data pasar dan menganalisanya berdasarkan tolak ukur prinsip transformasi digital. Perusahaan juga akan mampu melakukan digitalisasi pada setiap produk dan layanan yang dihadirkan. Yang kelima, meningkatkan keuntungan perusahaan dalam banyak kasus transformasi digital yang diterapkan pada satu bisnis terbukti dapat meningkatkan keuntungan bisnis tersebut. Digitalisasi membuka lebih banyak akses untuk kesempatan penjualan serta pengembangan pasar. Tips jitu membangun bisnis digital menguntungkan setelah memahami konsep, prinsip, dan manfaat bisnis digital. Kita mungkin akan bertanya-tanya, lalu bagaimana seharusnya kita membangun dan mengembangkan bisnis digital yang ideal? Apa yang bisa menjamin bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan? Ada sejumlah langkah yang harus dilakukan secara bertahap dalam menerapkan digital transformasi
untuk bisa menciptakan bisnis berbasis teknologi digital. Berikut adalah beberapa tips dan langkah efektif yang bisa kita jadikan panduan untuk mengembangkan digital bisnis yang mengundang banyak keuntungan. Yang pertama, kembangkan mindset bisnis digital. Salah satu hal penting yang dibutuhkan saat akan merintis bisnis digital adalah mindset atau pola pikir kita sebagai pelaku usaha. Kita perlu menanamkan pemahaman jika digital bisnis bukan sekedar jenis usaha yang menerapkan penggunaan teknologi. Lebih dari itu, pemimpin atau pelaku usaha di bidang ini harus memiliki pola pikir mengenai teknologi dan perkembangannya yang mungkin akan terus berubah seiring zaman. Yang kedua, bentuk tim solid dengan visi dan misi yang sama. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "If you want to go fast, go alone, but if you want to go far, you must go together." Pepatah ini menguatkan prinsip bisnis yang harus dilakukan secara bersama-sama, tak terkecuali dengan pengembangan digital bisnis. Agar dapat mencapai hasil yang optimal, bisnis ini perlu dijalankan bersama tim yang solid, yang memiliki pola pikir serta visi dan misi yang sama. Nah, ketiga, pilih model bisnis yang tepat sasaran. Ada banyak ide dan inovasi bisnis berbasis digital yang bertebaran di luar sana. Tugas kita adalah mengevaluasi beragam pilihan tersebut agar dapat menentukan suatu gagasan tertentu yang menjadi fokus utama untuk dikembangkan secara lebih luas. Langkah ini menjadi suatu hal yang krusial ketika kita berperan sebagai pelaku usaha baru dalam dunia bisnis digital. Dimensi ini diterapkan dengan menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama adalah who. Siapa target konsumen termasuk karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua, what. Apa produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen di atas. Yang ketiga adalah how. Bagaimana cara produk dan layanan diberikan kepada sasaran pasar. Dan yang keempat yaitu why. Mengapa model bisnis tersebut dianggap menguntungkan untuk diterapkan. Nah, lanjut tadi poin keempat, diterapkan pendekatan bisnis yang sesuai. Begitu model bisnis tertentu sudah berada dalam pilihan Anda, atau langkah selanjutnya adalah menerapkan pendekatan bisnis yang sesuai. Dalam hal ini, kesesuaian pendekatan bisnis tentu mengacu pada prinsip-prinsip usaha digital yang sudah dibahas sebelumnya. Yang kelima, jalankan strategi bisnis berbasis digital. Salah satu tahap terpenting dalam menjalankan bisnis digital adalah penerapan strategi yang juga dipilih berdasarkan konsep teknologi digital. Strategi ini dapat dicirikan dengan 2 karakteristik inti, yakni adaptabilitas dan skalabilitas yang tinggi. Yang keenam, manfaatkan teknologi digital dalam setiap prosesnya setelah menerapkan berbagai strategi bisnis berbasis digital. Langkah yang satu ini jangan Anda lewatkan. Setiap proses pengembangan usaha Anda harus selalu melibatkan pemanfaatan teknologi digital. Yang ketujuh, siapkan ruang untuk terus berkembang. Nampaknya prinsip itu tepat jika disandingkan dengan pengembangan bisnis digital yang Anda jalankan. Lantas, jangan khawatir dan jangan menyerah ketika usaha berbasis digital milik kita tidak berjalan sesuai keinginan pada awalnya. Ini berarti Anda memiliki kesempatan untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan setiap segi usaha yang membutuhkan perhatian, perbaikan, atau pembaruan. Kesimpulan, bisnis digital didefinisikan sebagai suatu jenis usaha yang melibatkan teknologi terbaru dalam praktik dan pengembangannya. Penerapan konsep digital dalam pengembangan bisnis dapat menciptakan model usaha, pengalaman, dan kaidah operasional baru yang nantinya ikut mempengaruhi budaya konsumerisme untuk produk maupun layanan yang ditawarkan. Ada beberapa langkah efektif yang dapat kita lakukan untuk merintis dan mengembangkan digital bisnis. Langkah dapat dimulai dengan menerapkan pola pikir teknologi digital, membentuk tim solid yang dipimpin leader andal,
serta menentukan model bisnis yang sesuai analisis pasar. Sementara itu, langkah lanjutan dalam proses pengembangan adalah menerapkan strategi berbasis digital, sekaligus melibatkan teknologi internet dan media digital lain dalam setiap prosesnya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang tips membangun bisnis digital. Sampai bertemu lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.